Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ya, alhamdulillah kita dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi Mbak dan Mas dalam semester Gasal ya 2001-2022. Dan kita masih dalam kondisi tatap maya. Tidak apa, karena itu merupakan suatu anugerah ya, kita sudah melewati COVID gelombang 2 kemarin yang cukup membawa korban yang cukup banyak juga. Nah, seperti di mata kuliah sebelum kelas ini, saya juga tadi dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, ini kebanyakan berarti semester 3 dan ke atas ya. Jadi, sesuai yang saya upload di Sunan, yaitu RPS dan silabus. Jadi, minggu ini kita agendanya adalah membahas tentang pengantar komunikasi bisnis itu apa sih, nanti yang kita pelajari apa, lalu materinya apa saja, lalu penilaiannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, langsung saja saya share screen, saya awali dari silabus terlebih dahulu. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya Mbak dan Mas. Nah, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dari judulnya Mbak dan Mas sudah bisa menebak ya, karena ini bukan suatu istilah yang susah juga. Komunikasi dan bisnis. Otomatis kita akan belajar tentang komunikasi khususnya dalam dunia bisnis. Nah, komunikasi kalau diartikan dalam artian yang sederhana adalah di situ akan terjadi sebuah pertukaran informasi. Nah, di mata kuliah nanti kita mempelajari apa aja, Bu? Jadi nanti ada pengantar ilmu komunikasi, terus tantangan komunikasinya itu apa aja, budaya dunia, proses penulisan surat, dan seterusnya, hingga nanti di akhir juga ada CV ya, karena pada akhirnya Mbak dan Mas nanti ini apa namanya bisa membuka usaha sendiri ataupun bekerja menjadi sebuah karyawan. Jadi tidak membatasi mau jadi apa. Nah, lalu untuk capaian pembelajarannya apa aja? Capaian pembelajarannya yang pertama yaitu mampu memahami perkembangan terbaru, permasalahan, isu penting dalam komunikasi bisnis internasional, dan seterusnya. Di capaian pembelajaran secara umum. Dan kemampuan akhir yang diharapkan apa? Nah, ini lebih khusus lagi ya. Jadi di sini Mbak dan Mas bisa menyaksikan pada screen yang saya share. Di situ yang pertama tentang pengantar ilmu komunikasi, tantangan komunikasi, teknologi komunikasi, dan seterusnya, hingga nanti di akhir ada CV dan resume. Jadi materi atau pokok bahasan kalau kita ringkas lagi tanpa penjelasan, memahami dan menjelaskan adalah seperti ini. Namun yang saya tekankan di sini, kita di sini tidak hanya bertujuan untuk memahami dan mampu menjelaskan. Tetapi saya berpikir kalau komunikasi bisnis itu akan lebih real dampaknya kalau kita bisa mempraktekkannya. Jadi langsung praktek. Jadi tidak hanya teori saja gitu, karena kebetulan kita di sini dalam program studi akuntansi memang dituntut kita di program studi kita itu membutuhkan ketelitian, kecermatan gitu ya. Cuman kita jangan jadi pribadi yang kaku ya. Artinya kita kan ini Bu, program studinya kan perhitungan, kita harus butuh kecermatan. Cuman di suatu kondisi saya harapkan Mbak dan Mas itu jadi pribadi yang luas. Jadi ketika kita menempatkan
dalam situasi yang memang kita butuh skill untuk komunikasi bisnis yang baik, saya harap Mbak dan Mas juga mampu gitu. Jadi jangan jadi pribadi yang kaku. Jadi ketika di perusahaan atau tempat kerja atau Mbaknya buka bisnis itu, ketika butuh kecermatan, ketelitian, kedisiplinan, Mbaknya ketika menghitung suatu perhitungan, oke, kita butuh konsentrasi tinggi, cermat gitu ya, karena yang semester 1 ya, kalau sudah dapat pengantar akuntansi, tentu Mbak dan Mas tahu, ketika akuntansi itu kalau sudah salah di awal, ke belakangnya pun juga akan salah, walaupun harusnya proses itu juga dihargai ya, cuman memang hasil akhirnya juga akan menjadi kurang tepat. Gitu. Tapi komunikasi bisnis juga perlu dipelajari oleh mahasiswa program studi akuntansi, karena memang yang saya ajar pagi ini adalah program studi akuntansi, supaya kalian tuh tadi nanti ketika bermasyarakat, walaupun belum lulus atau bagaimana, kalian komunikasinya juga bagus. Makanya untuk pertemuan pertama ini memang saya lebih banyak berbicara, tapi untuk pertemuan selanjutnya, jadi nanti dari awal sebelum Meet sampai sesudah UTS, nanti dengan saya semua, insya Allah kelas ini, saya sehat ya, jadi nanti sebelum UTS itu sudah saya bagi kelompok, jadi ada 6, karena sebelum UTS kita berbicara saja dalam lingkup pendek, sebelum UTS itu berarti harus ada 8 pertemuan. 8 pertemuan dipotong pagi ini berarti kita masih ada 7 pertemuan. 7 pertemuan dipotong UTS berarti masih ada 6 pertemuan. Nah, berarti 6 pertemuan ke depan saya membuka kesempatan untuk Mbak dan Mas praktek langsung berkomunikasi, menyampaikan materi sesuai RPS yang nanti akan dibahas sesudah silabus ini kepada teman-temannya. Tapi di sini nanti akan dicatat sebagai keaktifan ya, seperti itu. Cuman tidak semua boleh, karena di sini yang saya maksud untuk mempresentasikan pada temannya adalah tidak membaca ya, tetapi menjelaskan betul-betul kalian berlatih sebagai seorang profesional. Jadi menjelaskan kepada temannya, karena di sini lingkup temannya dan juga saya sebagai dosen, jadi menjelaskan dengan kata-kata sendiri bukan membaca. Makanya nanti ketika dibagi kelompok, tidak wajib untuk semua yang menyampaikan, tapi dibuka sebagai keaktifan. Gitu. Jadi memang nilai plus karena berani menyampaikan gagasannya dengan bahasanya tanpa membaca ya, artinya jadi supaya penontonnya dalam hari ini teman-teman dan saya pun tidak boring gitu ya, kita kuliah tidak hanya mendengarkan presentasi hanya dibaca dengan datar seperti itu, jadi semuanya juga boring. Kalau membaca sendiri saya rasa di rumah juga sudah cukup waktu Mbak dan Mas. Jadi saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya itu Mbak dan Mas sudah masing-masing membaca materi. Paling enggak ada bayangan, oh nanti ketika perkuliahan Bu Retno ini Rabu jam sekian, jam setengah 11 itu kita akan membahas apa gitu. Jadi sudah ada persiapan, jadi nanti bisa kita diskusikan juga. Jadi sebelumnya harus sudah membaca ya gitu. Terus untuk penilaiannya bagaimana Bu komposisinya? Nah ini juga sudah ada di silabus, jadi untuk kehadiran 10%, dan ini untuk pertemuan pertama sudah saya sampaikan ya, jadi toleransi waktu 15 menit, begitu juga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah karena mungkin ini pertemuan pertama, jadi mungkin masih bisa saya tolerir, kalau mungkin ada yang telat, absen atau bagaimana, selama di pertemuan kedua nanti dia memang hadir gitu ya, karena asumsinya kalau pertemuan kedua hadir, otomatis pertemuan satu saya juga tidak berani menyesuaikan untuk hadir gitu, takutnya memang tidak ikut kelas saya gitu ya. Jadi kenapa absensi saya letakkan di awal, 15 menit di awal, itu ada tujuannya supaya awal sebelum mengikuti perkuliahan saya, kalian sudah konsentrasi untuk absen. Jadi 15 menit saya rasa cukup untuk Mbak dan Mas absen.
Setelah itu, setelah absensi ditutup, jadi perhatian dan fokus dan konsentrasi Mbak dan Mas semuanya hanya di mata kuliah yang akan kita bahas gitu. Makanya absensi saya batasi di awal dan dibatasi 15 menit gitu ya. Terus kehadiran 10%, keaktifan 10%, kuis dan presentasi adalah 30%. Nah, presentasi di sini ini ya mungkin saya sesuaikan. Jadi kalau presentasi di sini masuknya nanti nilai tugas gitu. Jadi nanti yang bertugas maksimal hari Minggu jam 6 pagi itu harus sudah dikirim ke grup WA gitu ya. Jadi masing-masing punya waktu yang cukup untuk membaca materi sampai hari Rabu gitu. Nah, bagi yang mengumpulkan bagaimana Bu? Yang mengumpulkan pun saya batasi jam Minggu jam 6 pagi ya. Asumsinya hari Minggu kalian bisa free gitu menikmati hari weekend seperti itu. Terus UTS nanti nilainya 25%, UAS 25%. Dan kuis ataupun tugas di sini biasanya saya sampaikan di tengah perkuliahan ya. Jadi mungkin saja ketika kalian absen, belum ada kuis, belum ada tugas, mungkin saja saya sampaikan karena nanti bisa saya sampaikan di pertengahan atau bagaimana. Nah, bagi mungkin yang ketinggalan kuis atau tugas tidak mengumpulkan, tidak ada susulan ya. Saya ulangi, jadi untuk tugas saya tidak menerima susulan karena kita sebagai dosen sudah menyiapkan tugas itu aja sudah ini ya kita lega ke istilahnya. Nah, jadi silakan diperhatikan kalau mengikuti perkuliahan dengan baik pasti tidak ketinggalan tugasnya. Nah, kalau misalkan session ini saya ketinggalan Bu, enggak tahu ya sudah berarti memanfaatkan tugas atau sesi selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk UTS, UAS tidak halnya misalkan ada musibah, kecelakaan atau sebagainya nanti bisa dikomunikasikan dengan saya. Nah, untuk referensinya bagaimana Bu? Untuk buku acuan utamanya yaitu judulnya bukunya Komunikasi Bisnis karangan Joko Purwanto ya, penerbit Erlangga 2011. Untuk sampul sudah ada di Sunan. Nah, di sini kalau saya menyampaikan, kalau bagi saya sebuah buku acuan atau sumber itu penting ya, dan tidak ada salahnya untuk investasi di situ karena memang tidak ada ruginya. Jadi saya tidak mewajibkan beli, tetapi saya anjurkan untuk harus punya gitu, karena apa namanya ya, bisa pinjam, bisa di perpus atau bagaimana silahkan. Saya tidak mewajibkan harus beli karena ketika kita pakai buku acuan yang sama itu komunikasi kita juga akan lebih nyambung gitu ya. Misalkan saya buka halaman sekian tapi Mbak dan Mas pakai bukunya yang lain jadi nanti kita miss komunikasi. Tapi buku-buku ini sudah dipakai di semester sebelumnya juga. Jadi bisa pinjam kakak kelas kalau mungkin yang ada kenalan atau apa. Nah, untuk silabus sudah cukup ya untuk materi, kemampuan yang harus dikuasai, dan sistem penilaiannya. Sekarang saya beralih ke RPS. Nah, RPS ini apa? Nah, RPS isinya dia lebih di spread atau lebih dijabarkan lagi per minggu ya. Jadi minggu pertama kita apa? Silabus, RPS, dan pengantar ilmu komunikasi, terus sinkronus. Nah, ini saya sampaikan, jadi ketika pertemuan 1 dan 7, di RPS ini ditulis sinkronus. Nah, sinkronus ini ada kemungkinan saya sampling ya, artinya ketika misalkan di Sunan diisi hadir atau apa, tapi ternyata ketika di pertemuan 7 saya panggil tidak ada suara, mungkin video mati, mungkin ditinggal kemana, itu nanti bisa kemungkinan saya sesuaikan gitu, jadi saya anggap tidak hadir. Cuman untuk pertemuan 2 dan 6 ini tidak ada efek kejut dari saya. Maksudnya saya menganggap Mbak dan Mas ini sudah cukup dewasa karena sudah di atas 17 tahun, jadi sudah tidak perlu saya intinya seperti anak SD, SMP, dan SMA yang selalu mengawasi. Karena di sini ketika perkuliahan itu kalian aktif sendiri ya, jadi kalau tidak ikut kuliah kalian sendiri yang rugi, sudah bayar mahal-mahal tapi
ilmu, diskusi yang harusnya kalian bisa ikuti, dapat sesuatu yang meaning, dapat sesuatu yang baru, pencerahan, tapi kalian tidak ikut, nah itu rugi sendiri. Nanti mungkin efeknya tidak bisa mengerjakan kuis, tidak bisa mengerjakan ujian, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah ada per minggu, sudah saya sampaikan. Nah, setelah ini saya mau ini bahas pembagian kelompok ya. Sebentar. Pembagian kelompok kelas E. Nah, ini sudah terlihat ya. Saya kirim ke grup dulu, sebentar. Komunikasi bisnis kelas E. Nah, sudah ya. Jadi sudah saya kirimkan ke grup ya. Jadi masing-masing bisa dilihat yang saya share judulnya, terutama yang pembagian kelompok Kombis kelas E. Nah, ini sudah saya screenshotkan seperti yang Mbak dan Mas dilihat dilihat di layar juga, bahwa di sini juga sudah saya ini ya bagi. Jadi karena ini pertemuan 1 berarti minggu depan kita pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 materinya apa? Tadi bisa dicek di RPS. Jadi nanti pertemuan 2 nomor 1 sampai 7. Yang mencatat adalah nomor 8. Mencatat apa, Bu? Mencatat format nih, saya tunjukkan dulu. Mencatat Nah, mencatat format ini. Jadi yang mencatat temannya sendiri, dan ketika selesai perkuliahan, maksimal jam 6 sore lah ya, tapi saya rasa harusnya kalau pada saat perkuliahan memperhatikan, harusnya bisa langsung dikirimkan. Gitu. Kenapa saya menganjurkan harus dikirimkan pada hari yang sama? Maksudnya ketika temannya mungkin ada yang tanya, atau ada yang presenter, gitu, sebagai penyaji, tidak dituliskan namanya, bisa komplain pada hari itu. Jadi sama-sama ingat ya, tapi kalau sudah beda hari kan, sama-sama lupa gitu karena ada aktivitas lain. Makanya saya anjurkan nanti yang mencatat ini ya, mengisi mata kuliah, kelas, dari tanggal, nama dosen, nama. Nah, tadi sudah sempat saya tunjukkan untuk pembagian kelompok, misalkan kelompok pertemuan 2 nomor 1 sampai 7. Nah, yang diisi sebagai presenter tidak nomor 1 sampai 7 serta merta diisi di sini ya, tetapi dia yang menyampaikan sesuai syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi, artinya menyampaikan dengan bahasa sendirinya. Jadi misalkan tidak harus urut nomor 1 sampai 7 yang bersedia atau yang mengambil sesi keaktifan pada waktu kuliah tersebut adalah nomor absen 2. Nah, berarti di sini tulis saja nomor 1 namanya siapa, yang nomor absen 2 itu NIM siapa, presenter. Nah, ketika si atau Mbak atau Mas ini yang sudah menyampaikan, nanti boleh disusul oleh temannya antara 1 sampai 7 tadi. Tapi tentunya informasi yang disampaikan merupakan tambahan gitu ya. Merupakan tambahan dari apa yang disampaikan temannya. Jadi saya dan teman-teman tidak mendengar sesuatu yang diulang-ulang gitu karena rasanya wasting time ya, tapi kalau ditambahkan boleh informasinya seperti itu. Nah, nanti dia sebagai presenter berarti di sini dicentang sebagai yang menulis tadi. Nah, asumsinya saya akan membuka sesi presentasi itu hanya 15 menit. Tetapi apabila ternyata antusias dari penyaji itu banyak dan saling melengkapi sehingga informasi dan pengetahuan yang bisa kita gali juga lebih banyak, saya perbolehkan untuk lebih dari 15 menit ya gitu. Nah, nanti si penanya juga boleh
setelah sesi presentasi itu misalkan 15 menit nanti penanya boleh, dengan catatan di sini pertanyaannya memang bersifat membangun ya, bukan pertanyaan yang istilahnya asal-asalan atau apa gitu. Bukan berarti saya merendahkan pertanyaan atau bagaimana, cuman jangan dijadikan iseng. Jadi pertanyaan yang memang relevan dan bukan pertanyaan yang merupakan sebuah definisi ya. Kalau sebuah definisi kan bisa dijawab dengan mudah seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ini tentunya akan dijawab oleh presenter. Boleh nanti yang menjawab siapa. Nah, nanti ketika menjawab ditulis lagi dia nama siapa presenter dicentang lagi gitu. Nah, apabila bisa dijawab pada saat perkuliahan tersebut berlangsung boleh, tapi apabila memang pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh presenter dan saya sendiri juga belum bisa menjawab pada saat pertemuan tersebut, akan kita jadikan PR untuk kita diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir karena di sini kita sifatnya sama-sama belajar. Jadi diskusi bersama, jadi perkuliahan kita juga hidup gitu ya. Jadi bukan yang ketika perkuliahan itu membaca PPT secara monoton seperti itu, saya rasa bukan zamannya lagi ya. Jadi saya harapkan ketika perkuliahan itu kita efisien gitu. Jadi waktu yang kita manfaatkan juga kita sama-sama menggali sesuatu yang bermanfaat. Kalau membaca tentu saya anjurkan sebelum perkuliahan ataupun kalau bagi yang benar-benar tidak sempat, mungkin ada musibah atau ada pekerjaan lain, sudah perkuliahan itu bisa dibaca. Tapi ketika perkuliahan ada catatan tambahan di luar apa yang tertulis gitu ya. Jadi biasanya dari diskusi kan kita akan tahu ada fenomena apa-apa. Nah, nanti sesuai bahasan pada saat pertemuan itu boleh ditanyakan gitu. Dan untuk presenter juga tidak usah takut ya, karena memang kalau tidak bisa menjawab, saya akan bantu. Tetapi kalau saya memang juga tidak bisa menjawab, dalam artian saya tidak yakin, kita jadikan PR bersama untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, jadi memang kalau di RPS tadi, sinkronus itu 2 kali ya, kita bahas sebelum meet saja, pertemuan 1 dan pertemuan 7. Cuman saya berpikir kalau komunikasi bisnis ini rasanya kalau hanya saya berikan video gitu, saya menjelaskan materi gitu, rasanya 15 menit aja udah selesai ya, dan mungkin kalian boring gitu melihat saya terus. Jadi memang setiap pertemuan nanti saya berikan Zoom gitu. Tapi saya tidak membebani siapapun harus ikut. Jadi yang tidak ikut pun saya perbolehkan absen ya, itu kebijakan saya selama kalian punya tanggung jawab pribadi. Artinya ketika kalian mengklik absen, hadir, ketika misalkan tidak ada kuota atau listrik mati atau apapun itu, kalian nanti bisa menonton video rekaman yang insya Allah akan saya record ya setiap kita kuliah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kalian misalkan tidak tahu informasi atau apa, karena video itu akan bisa ditonton kemudian gitu ya. Tapi tentunya tidak langsung ya, misalkan kita kuliah ini selesai jam 11 nanti videonya langsung jam 1 karena kan Zoom-nya butuh record, terus diupload ke YouTube juga butuh waktu gitu. Cuman insya Allah selalu saya upload di Sunan. Tujuannya apa? Karena ketika kita tatap maya seperti ini, mungkin ada yang kendala sinyal, atau listrik mati, atau apa. Nah, nanti kalian bisa menontonnya sendiri gitu. Jadi tetap kalian tidak rugi, tapi ada sesuatu informasi yang diperoleh. Seperti itu ya. Jadi ini sudah saya cantumkan di sini pertemuan 3 yang bertugas membuat PPT itu siapa. Membuat PPT ini terserah mau siapa atau mau bagaimana pembagiannya, yang jelas kalau namanya itu dicantumkan antara nomor 1 sampai dengan nomor 7. Tapi kalau mungkin dia tidak sama sekali tidak kerja nih Bu, boleh enggak saya enggak cantumkan? Ya boleh. Nanti tinggal dia tugasnya kosong gitu ya, karena ini masuk tugas mengumpulkan PPT ini saya masukkan ke item tugas ya. Jadi ketika ada misalkan kelompoknya protes nih Bu, dia tidak ada sumbangsi apa-apa atau saya enggak masukkan boleh enggak Bu? Boleh. Tapi kalau misalkan temannya baik, ya udahlah Bu, ini saya aja yang buat misalkan. Enggak apa-apa ini nomor 1 sampai 7 saya masukkan misalkan ya, ini saya memberikan penjelasan boleh gitu.
Cuman ketika sebagai presenter di hari H kita perkuliahan, kan tadi saya jelaskan, saya tidak mau hanya dibaca, tapi yang siap saja, yang siap menyampaikan kepada temannya, kita pagi ini membahas tentang apa-apa-apa, baca sedikit boleh ya, tapi kalau yang membaca saja gitu saya mohon maaf kurang nyaman gitu, karena saya rasa teman-temannya juga akan boring kalau membaca sendiri kan sudah bisa. Gitu ya. Nah, ini sudah jelas saya rasa untuk pembagian kelompok dan format. Nah, selanjutnya sehubungan dengan bahasan kita yang pertemuan terakhir atau pertemuan terakhir sebelum UAS itu adalah tentang CV. Nah, kebetulan di minggu ini dari Pusat Karir dan Pelacakan Alumni PKPA ya, bagi yang belum tahu bisa follow IG-nya PKPA UMK karena di situ ada berbagai informasi pelatihan soft skill yang bermanfaat untuk Mbak dan Mas semua, dan alhamdulillah free of charge ya, artinya bebas biaya. Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi, tinggal kalian mau memperkaya pengetahuan diri kalian sendiri atau enggak. Nah, hari Sabtu nanti saya share dulu ininya apa namanya flyernya sebentar ya. Kombis. Nah, itu sudah saya share di grup ya. Jadi itu kita nanti di pertemuan 14 komunikasi bisnis ini bahasanya tentang CV. Tapi kita fleksibel saja karena ini ada kesempatan kalian untuk belajar lebih lanjut tentang CV dan itu disampaikan oleh seseorang yang expert di bidangnya, Mbak siapa itu HRD Excel ya, perusahaan sel. Jadi saya harap yang saya ajar komunikasi bisnis memang saya anjurkan untuk mendaftar ya, karena kuotanya itu terbatas hanya sekitar 250-an atau 270-an satu UMK ya gitu. Jadi memang yang saya ajar komunikasi bisnis saya info, kalau yang mata kuliah perhitungan lainnya yang saya ampuh tidak saya info karena mungkin kurang relevan. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau mereka follow IG PKPA otomatis tahu ya. Cuman karena kita bahasan kita adalah mata kuliah komunikasi bisnis, di situ kalian akan belajar banyak gitu. Yang pertama tema webinar karirnya sesuai dengan bahasan kita di pertemuan 14, how to make a good CV. Jadi kita akan tahu update sekarang CV yang baik itu bagaimana sih? Perbedaan dengan pembuatan CV zaman dulu tuh apa sih? CV itu apa sih, Bu? CV itu kurikulum vitae. Jadi misalkan kalian mau ini karena mumpung kalian ini ya kuliahnya daring, mungkin kalian nyambi bekerja di paket atau apa gitu. Nah, biasanya ketika kalian melamar akan diminta CV gitu. Kalian di sini nanti akan belajar, oh, how to make a good CV. Bagaimana sih membuat CV yang bagus itu. Nah, itu pertama, tentu materinya saya harapkan kalian bisa diperhatikan, karena jam 10 sampai setengah 12 dan hari Sabtu ya. Yang pertama, terus yang kedua, silakan kalian perhatikan cara komunikasi, cara pembawaan apa yang disampaikan oleh moderator, terus co-foundernya itu, dan juga HRD-nya. Nah, dari situ kalian nanti akan belajar, karena prinsipnya untuk menjadi lebih baik kita bisa pakai prinsip ATM. ATM itu apa, Bu? ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ketika kita belajar komunikasi bisnis, kalian ngamati dulu nih, oh, Mbak itu, Mas itu ketika komunikasi dengan orang bagaimana ya? Kok saya tertarik ketika melihat Mbak dan Mas itu menyampaikan apa gitu. Nah, kalian bisa meniru. Nah, yang ketiga modifikasi. Makanya singkatannya adalah ATM gitu ya. Karena untuk membuat sesuatu yang luar biasa, kita perlu mengamati yang sudah expert dulu. Nah, kita meniru, terus kita bisa modifikasi sesuai dengan jati diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi sudah saya infokan.
jangan lupa segera daftar dan ikut juga acaranya di hari Sabtu. Dan kemungkinan di pertemuan selanjutnya akan saya berikan kuis yang pertanyaannya tentunya tentang hal-hal yang disampaikan pada saat sesi webinar karir tersebut ya, karena bahasanya memang sesuai dengan mata kuliah kita pagi hari ini yaitu komunikasi bisnis. Oke, untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak dan Mas sebelum saya mungkin masuk sedikit tentang pengantar ilmu komunikasi. Ada pertanyaan, silakan. Bu, mau bertanya. Hmm? Itu kan yang buat presentasi kelompok, semisal ada penanya, itu kita langsung jawab atau kita boleh entah browsing dulu gitu? Ya, kalau yang nanti tinggal yang cepat siapa ya Mbak. Jadi menurut saya ketika menjawab pertanyaan yang baik itu tidak serta-merta kita, ya memang sekarang sudah rahasia umum ya Mbak, Google itu intinya bisa menjawab apapun. Tapi salah satu hal yang membedakan Anda dengan seseorang yang profesional, dalam artian dia beda dengan yang lain dan tentu akan menjadi seseorang yang dicari adalah tidak jauh juga dengan prinsip ATM tadi yang saya amati. Jadi ketika ada pertanyaan, kalian tentu mengamati gini ya. Nah, karena kita yang ada mungkin Mbah Google, mungkin ya kalian bisa mengamati dari Mbah Google atau membaca dari buku acuan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalian bisa meniru. Dan yang ketiga, nah ini yang membedakan antara satu person dengan person yang lain, yaitu modifikasi. Karena dari situlah yang menunjukkan jawaban itu proper atau tidak. Kalau hanya sekedar membaca dari buku atau membaca dari Google, saya rasa tidak anak kuliah pun bisa gitu. Tapi yang membedakan adalah analisanya. Jadi di situ ditambahkan analisa. Tapi tenang saja, namanya kita di sini perkuliahan, tentu kita proses belajar ya. Dan proses belajar di sini juga saya sampaikan juga akan bermanfaat ketika kalian menulis tugas akhir nanti, yaitu skripsi ya. Mungkin kalian yang semester 3 ataupun berapa itulah ataupun apa mungkin masih terlalu jauh untuk berpikir skripsi. Cuman saya rasa itu related juga atau berhubungan. Maksudnya seperti ini, ketika kalian menyampaikan misalkan seperti ini. Misalkan ada yang bertanya ya, mungkin pertanyaannya simple tapi bagus menurut saya. Misalkan ada pertanyaan simpel seperti ini, misalkan Mbak Amelia, saya mau tanya, menurut Mbak Amelia loh ya, komunikasi bisnis itu sendiri pengertiannya apa sih? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Nah, Mbak Amelia ini, kalau menurut saya ya, kalau sesuai pengalaman dan pengetahuan saya, jadi kalau jawaban yang bagus itu Mbak Amelia menyampaikan, menurut si A, komunikasi bisnis didefinisikan seperti AA, bla bla bla. Menurut si B, komunikasi bisnis didefinisikan sebagai berikut. Nah, dari beberapa definisi di atas, kalau saya boleh menyimpulkan, komunikasi bisnis adalah bla 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 gitu. Jadi di situ ditambahkan pendapat pribadi Mbak Amalia, artinya di situ ada analisa ya gitu. Jadi memang saya mendorong Mbak dan Mas ini perkuliahan itu memang membantu kalian untuk belajar itu tadi ya, mengembangkan analisa apa. Cuman kalaupun belum bisa enggak masalah, yang penting ada proses gitu ya. Tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah proses. Yang penting kalian mau belajar. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi ketika ada penanya, kan sesudah presentasi ketika ada yang tanya, ya kalau di antara misalkan pertemuan 2 itu nomor 1 sampai 7 ada yang bisa langsung menjawab, ya langsung saja unjuk di Zoom misalkan menyampaikan kepada si pencatat tadi. Jadi moderatornya nanti otomatis yang mencatat ya. Jadi hanya membuka terus mempersilahkan siapa yang bertanya dan sebagainya. Karena nanti akan saya jadikan co-host gitu. Jadi biar latihan juga karena komunikasi bisnis ini sebenarnya luas ya. Ketika kalian misalkan presentasi sebagai bisnis gitu kan otomatis kalian harus lihai menggunakan Zoom apa gitu, dan Zoom ini insya Allah saya fasilitasi dari saya, tapi enggak apa-apa nanti saya jadikan kalian
salah satu co-host yang jadi moderator tadi. Jadi kalian bisa menempatkan yang mau bertanya tadi siapa ya, terus nanti diletakkan sebagai spotlight atau pin gitu. Jadi kalian di sini juga langsung praktek ya. Jadi ketika misalkan kalian buka usaha terus pakai Zoom, wah ternyata expert. Nah, dari situ otomatis kredibilitas Mbak dan Mas ketika berbisnis juga akan lebih dipercaya ya gitu. Artinya bukan ecek-ecek, artinya kalian juga menguasai itu tadi, karena komunikasi bisnis sih luas ya, bisa keahlian komunikasi secara verbal seperti ini dan mengoperasikan perangkat-perangkat presentasi, karena kita masih, ya walaupun pandemi sudah berakhir, tapi Zoom ini masih populer ya untuk digunakan, seperti itu. Itu ya Mbak ya, tadi yang tanya siapa? Oh ya, saya sampaikan karena ini pertemuan pertama. Jadi belum ada catatan keaktifan. Kita mulai dulu pertemuan 2 dan sampai pertemuan 7 ya. Jadi ini hanya pemanasan. Jadi saya persilahkan. Silakan, ada lagi yang belum jelas? Mau tanya materi tadi. Materinya itu apa? Belum maksud, Bu. Materinya apa? Maksudnya bagaimana? Materi yang diangkat per kelompok itu beda-beda atau jadi satu materinya? Materinya sesuai Per RPS, sub Mbak. atau beda-beda? Sesuai RPS. Misalkan tadi pertemuan 2 kan nomor 1 sampai 7 kan, sesuai yang saya share. Nah, otomatis pertemuan 2 itu sesuai RPS membahas apa? Yaitu yang dibahas seperti itu. Jadi, jadi ngecek antara pembagian kelompok sama RPS ya, karena kita kedepannya kita belajar pun, berdiskusi pun sesuai step-step yang ada di RPS gitu. Jadi diharapkan setelah kita selesai, insya Allah lulus mata kuliah komunikasi bisnis ini, kita pembelajarannya itu terstruktur gitu. Jadi di akhir kita mempunyai pengetahuan ini gitu. Ada lagi silakan. Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, saya masuk sebentar ya ini. Karena kita seperti yang disampaikan di RPS, jadi kita ada sedikit pengantar tentang komunikasi bisnis. Nah, ini sudah saya upload juga di Sunan, jadi nanti bisa di-download kalau ada yang butuh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya sudah saya sampaikan ya, jadi untuk pertemuan 2, kelompok berapa itu, silakan hari Minggu maksimal jam 6 pagi, dikirimkan ke grup WA kita. Artinya siapapun bisa mengakses, siapapun bisa membaca, seperti itu. Saya lanjutkan, jadi komunikasi bisnis ya, kita berbicara dulu tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, pengertian komunikasi bisnis. Kalau namanya komunikasi, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, berarti otomatis ada proses pertukaran informasi antar individu gitu. Nah, untuk proses pertukaran informasi antar individu ini apa aja Bu jenisnya gitu. Namanya kita komunikasi ya, misalkan saya komunikasi sama Mbak Danas nih. Nah, berarti kan ada pertukaran, ada proses pertukaran informasi antar individu. Saya menyampaikan informasi ke Mbak Danas, dan Mbak Danas pun menyampaikan informasi kepada saya. Misalkan tadi ada yang belum jelas. Nah, di situ makanya dikatakan kita melakukan komunikasi. Nah, jenisnya ada apa aja, Bu? Yaitu ada antar pribadi, lintas budaya, dan bisnis. Kalau komunikasi antar pribadi, misalkan dengan sama temennya, nah itu antar pribadi. Kalau lintas budaya, otomatis dengan budaya yang berbeda. Misalkan kita di Jawa, kita komunikasi dengan Amerika misalkan, otomatis itu sudah beda budaya ya, karena budaya barat dan timur juga beda. Nah, pada kesempatan ini atau sesi selanjutnya kita dikerucutkan lagi, dikhususkan lagi komunikasi kita adalah komunikasi bisnis, yaitu dalam dunia bisnis. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh atau membahas seterusnya tentang komunikasi bisnis, kita butuh tahu dulu tuh bentuk dasar komunikasi itu apa aja, yaitu ada verbal dan non-verbal. Verbal itu seperti apa sih, Bu? Nah, verbal itu bisa membaca, bisa
Ini ya bisa berbicara, menulis, mendengar, dan membaca. Verbal itu misalkan saya seperti ini, ngomong ke Mbak dan Mas. Nah, ini namanya komunikasi verbal. Atau saya menulis di grup WA, atau di grup chat Zoom. Nah, itu namanya komunikasi verbal. Tapi kalau komunikasi nonverbal itu adalah dengan gerakan tubuh. Misalkan saya berbicara seperti ini. Nah, ini artinya ketika Zoom rame, saya dengan gerakan seperti ini tanpa saya mengeluarkan suara, harusnya kalau orang kalau yang apa ya normal lah ya, baik kayaknya kalau saya sampaikan normal agak kasar ya, harusnya sudah mengerti artinya dilarang rame seperti itu. Nah, terus proses komunikasi itu apa aja sih, Bu? Nah, nanti kita praktekkan ketika presentasi ya. Jadi pengirim mempunyai gagasan. Misalkan ini saya contohkan kita pagi ini aja. Saya punya gagasan nih, saya mau menyampaikan ke Mbak dan Mas, mahasiswa Kombis kelas E ya. Jadi tentang RPS, silabus, dan pengantar komunikasi. Nah, saya terus tahap 2, mengubah ide menjadi sebuah pesan. Nah, makanya tadi misalkan saya punya ide tuh, wah untuk selanjutnya kalau komunikasi bisnis sih kayaknya kalau saya hanya mengirimkan video nanti Mbak dan Mas bosen ini. Satu semester hanya lihat wajah saya di video ataupun apa bosen. Nah, kayaknya kalau komunikasi bisnis ini lebih hidup apabila kita pada saat perkuliahan itu lebih bersifat diskusi gitu ya. Jadi siapa yang aktif juga akan dicatat sebagai item keaktifan. Nah, masuklah saya tahap 2 yaitu mengubah ide menjadi sebuah pesan. Jadi saya membuat format tadi pembagian kelompok. Terus tahap 3 pengirim mengirimkan pesan. Nah, file yang sudah saya buat saya kirimkan ke grup WA. Terus tahap 4, penerima menerima pesan. Jadi di sini mahasiswa menerima pesan yang saya sampaikan, yang saya kirimkan ke grup, dan saya tambahin juga dengan ucapan, penjelasan, seperti itu. Tahap 5, penerima menafsirkan pesan. Jadi ya, tadi Mbak siapa tadi menafsirkan pesan, nah ketika ada yang kurang jelas, otomatis akan ada pertanyaan. Nah, saya memberikan tanggapan, penerima memberikan tanggapan, artinya mahasiswa di sini memberikan tanggapan, Bu, bagaimana? Misalkan tadi materinya seperti apa, bla bla bla. Nah, di sini akan terjadi umpan balik, maka saya akan memberikan jawaban. Jadi seperti itu ya. Jadi proses komunikasi ini, saya rasa apabila saya menyuruh atau meminta Mbak dan Mas, atau proses komunikasi itu apa aja sih? Nah, ketika saya mencontohkan dengan hal real seperti tadi, saya harapkan Mbak dan Mas lebih mudah ketika mendefinisikan, oh proses komunikasi itu apa aja, NAM itu apa aja, oh Bu Retno tadi kasih contoh seperti ini. Nah, itu akan lebih mudah diingat ya, karena otak kita itu ketika kita mengaitkan dengan sesuatu yang ada di sekitar kita atau dunia real itu akan lebih mudah diingat gitu, dan menjadi lebih bermakna juga ya. Jadi bukan hanya teori gitu, tapi kita bisa mengaplikasikannya. Nah, sekarang ternyata komunikasi itu juga butuh juga ada kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman gitu ya. Oh, kesalahpahamannya bagaimana, Bu? Misalkan masalah dalam mengembangkan pesan, menyampaikan pesan. Nah, ini bisa dicontohkan sendiri ya. Cuman saya tidak perlu mencontohkannya satu-satu karena saya rasa ini istilahnya udah dipahami. Tetapi contoh yang mudah misalkan seperti ini. Misalkan ya, Mbak siapa ini? Misalkan Mbak Amelia cerita dengan Mbak Frida. Nah, Mbak Amelia ini menyampaikan ke Mbak Frida pesan dari Mas Egan. Ternyata di sini terjadi salah gitu, kesalahpahaman karena mungkin Mbak Amelia itu tadi salah dalam menafsirkan pesan atau bagaimana gitu, karena mungkin terjadi antara Mbak Amelia dan Mas Ega ini terjadi perbedaan latar belakang, reaksi emosional seperti itu. Jadi memang mungkin terjadi, makanya kalau ini dihubungkan dengan agama, sebenarnya ini ada relevansinya, makanya dilarang gibah ya. Karena misalkan nih si A dengan si B bercerita, nah
ketika si A menyampaikan kepada si B menyampaikan ke si C, itu beda lagi. Karena itu tadi, di sini Mbak dan Mas mengetahui, karena akan terjadi adanya kemungkinan kesalahpahaman komunikasi. Karena memang manusiawi, karena antara satu manusia dengan manusia lainnya tentu perbedaan latar belakang, keluarganya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dulu dari nature atau dari kelahirannya seperti apa, terus reaksi emosionalnya bagaimana ketika mendengarkan cerita itu, mungkin yang satu lagi senang. Nah, ketika diceritakan lagi ke temannya yang lain, dia menceritakannya dengan emosional yang sebenarnya sebel sama si B itu. Nah, jadi nanti penafsirannya beda lagi. Seperti itu ya, makanya bisa terjadi kesalahpahaman komunikasi. Nah, terus bagaimana Bu caranya memperbaiki komunikasi? Nah, ini nanti bisa diterapkan bagi yang akan presentasi. Nah, yang akan presentasi supaya efektif bagaimana ya Bu ya? Yang satu persepsi, yang dua ketepatan. Nah, persepsi itu bagaimana? Jadi ketika kalian menyampaikan, kalian tentu berharap audiens kalian atau yang di depan kalian itu mempunyai persepsi yang sama, sehingga akan terjadi komunikasi yang efektif. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, semisal kalian ini menyampaikan komunikasi bisnis. Nah, ketika kalian menyampaikan komunikasi bisnis, yang di depan kalian itu ternyata memang Mbak dan Mas yang mohon maaf dengan latar belakang pendidikan sudah lulus SMA dan sebagainya. Jadi ketika kalian menyampaikan tentang tantangan komunikasi bisnis dan apa itu materi kita di RPS selanjutnya itu nyambung. Beda halnya ketika kalian menyampaikan di misalkan mahasiswa program studi lain, saya nggak usah ngejudge program studi lain ya. Nah, itu bisa beda persepsi karena memang itu tadi perbedaan latar belakang yang saya sampaikan tadi. Karena mungkin ketika di jurusan apa, di tempat, dididik dengan lingkungan seperti apa, dengan mata kuliah seperti apa, itu bisa saja memunculkan reaksi yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi bisa diperhatikan ketepatan, kredibilitas, informasi yang disampaikan juga betul, terus orang yang Anda berikan informasi juga seseorang yang Anda percaya bahwa dia memang mau mendengarkan Mbak dan Mas. Bedanya kalau misalkan kalian merasa sudah tidak punya kredibilitas, artinya teman saya nanti tidak memperhatikan saya, misalkan seperti itu, otomatis komunikasi pun tidak akan efektif gitu, karena sudah ada distorsi atau gangguan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk pengantar komunikasi saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak dan Mas? Sudah cukup, sudah jelas semua ya. Jadi silakan, ini waktunya masih sisa banyak. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi karena kita 150 SKS, 3 SKS berarti 150 menit. 150 menit artinya 2,5 jam. Jadi sampai jam 1. Jadi silakan masih ada waktu untuk mengerjakan sampai pertemuan kedua, siapa yang bertugas gitu. Jadi bagi yang tidak bertugas bagaimana Bu? Ya bisa menyiapkan referensinya apa, nanti saya perkuliahan tuh pakai buku acuan apa, pakai buku sumber apa gitu. Karena tentunya kalian juga belajarnya akan lebih maksimal apabila didukung oleh sumber-sumber yang mendukung juga. Itu ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Silakan dilanjutkan aktivitas persiapan lainnya tadi yang saya sebutkan sampai batas waktu perkuliahan kita masih cukup banyak sampai jam 1, masih 1,5 jam. Jadi maksimal hari Minggu ya jam 6, saya ulangi lagi. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Jadi mulai minggu depan jangan sampai lupa absen karena sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi sudah tidak ada toleransi. Kalau yang pertemuan pertama ini saya bantu apabila di pertemuan kedua memang absen hadir.
Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama Mbak Jan Mas. Selamat beraktivitas yang lain. Bye.